Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abid Tondi Nugraha. Nah, pada video kali ini Abid ingin membahas sebuah materi dari RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, yang berjudul Rational Unified Process atau RUP. Nah, apa itu Rational Unified Process atau RUP dan apa-apa saja komponen yang di dalamnya? Silahkan simak video ini. Nah, pada video kali ini Abid akan membahas beberapa komponen dari Rational Unified Process. Yang pertama ada pengertian dari Rational Unified Process, lalu ada karakteristik dari Rational Unified Process, lalu ada tahapan dalam Rational Unified Process, ada workflow atau alur kerja dari Rational Unified Process, lalu ada arsitektur atau bentuk dari Rational Unified Process. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, apa itu Rational Unified Process? Rational Unified Process adalah suatu rangka kerja, proses pengembangan software secara iteratif atau secara berangsur-angsur. Dikembangkan oleh Rational Software dari IBM Company sejak tahun 2003. Nah, ada beberapa karakteristik atau beberapa bentuk bagaimana Rational Unified Process ini. Yang pertama ada use case driven, lalu dia melakukan pendekatan secara iteratif, lalu bersifat object oriented. Nah, Rational Unified Process ini menggunakan Unified Model Language atau UML. Nah, lalu ada karakteristik RUP atau Rational Unified Process. Nah, yang pertama ada arsitektur centric. Nah, arsitektur centric ini berfungsi untuk membuat konsep, konstruksi, pengelolaan dan penyusunan sistem. Lalu ada risk driven, yaitu menghilangkan risiko-risiko penghalang dari pensuksesan proyek pembuatan software. Lalu yang ketiga ada use case driven, berfungsi untuk menetapkan perilaku sistem dan berkomunikasi dengan para stakeholder. Lalu yang terakhir ada berulang atau iteratif, melakukan pengembangan secara berulang-ulang. Nah, lalu ada tahapan pelaksanaan pengembangan pada RUP. Nah, yang pertama ada inception, lalu ada elaboration, ada construction dan transition. Nah, apa-apa saja itu? Nah, yang pertama ada inception. Inception adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sistem yang ingin dibuat. Jadi apa-apa saja kebutuhan-kebutuhannya, disinilah kita akan melakukan identifikasi, akan melakukan pencarian. Nah, lalu yang kedua ada elaboration. Elaboration ini adalah menetapkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Jadi setelah kebutuhan-kebutuhan itu telah dicatat, setelah dicari, maka di sini kita akan menetapkannya di elaboration. Lalu yang ketiga ada construction. Construction ini melakukan pembuatan program atau biasa disebut dengan pengkodingan yang mengacu pada parameter-parameter. Lalu yang terakhir ada transition, yaitu menyelesaikan produk akhir supaya dapat melakukan analisa produk. Nah, lalu ada workflow RUP. Nah, di sini ada workflow atau alur-alurnya dari RUP ini. Yang pertama ada business modeling, ada requirement, ada analysis design, ada implementation, ada test, ada deployment, ada configuration and change management, ada project management, dan terakhir environment. Nah, yang pertama ada business modeling. Di sini kita akan mencari kebutuhan-kebutuhan dari business modeling, bisnis dari kebutuhan-kebutuhan atau model-model dari aplikasi software kita. Lalu yang kedua ada requirement. Requirement ini apa yang akan apa yang dibutuhkan oleh aplikasi. Lalu analisis dan desain. Lalu kita analisis dan desain. Di sini kita akan menganalisis lalu mendesain bagaimana aplikasi software tersebut. Lalu implementasi kita melakukan setelah kita mencatat, menganalisis, lalu kita lakukanlah pengerjaan implementasi. Setelah implementasi maka dites, kita uji coba software tersebut bagaimana hasilnya. Lalu ada deployment ini melakukan sebuah uploadan, melakukan uji coba kepada pengguna, atau bisa demo. Baru ada configuration and change management, lalu ada project management, dan terakhir environment.
Nah, yang terakhir ada arsitektur RUP. Nah, inilah bentuk arsitektur RUP. Arsitektur ini adalah gabungan dari workflow dan tahapan. Jadi dari arsitektur ini adalah gabungan dari tahapan dan workflow. Di sini bisa kita lihat ada business modeling, ada inception dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah inception atau I1. Nah, pada inception ini dimulailah pengerjaan business modeling dan requirement. Nah, di sini melakukan sebuah pengerjaan, di sini agak mulai mencari apa saja business modeling dan apa saja requirement-nya. Lalu ada elaboration. Nah, elaboration ini sudah mulai ada pengerjaan dan pengakhiran dari business modeling. Ada requirement yang sedang fokus di requirement elaboration 1 dan elaboration 2, ada mulai analisis, mulai implementasi, ada tes, baru ada construction. Di sini mulai pengkodingan, di sini mulai melakukan codingan ke business modeling, baru ke requirement, ada design, implementation, dan kadang-kadang di tes ini dilakukan di akhir, baru deployment, baru ada transition. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai RUP. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan penyampaian materi. Share, like, dan komen apabila itu sangat membantu saya, khususnya di komen. Jadi teman-teman bisa memberitahukan saya apa itu kesalahan saya, bisa menambah materi, memberikan masukan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.